Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Tasya, Sekar Aurelia, NIM 13. Saya akan memaparkan macam-macam persalinan patologis dan mekanisme persalinan secara sungsang. Untuk macam-macam persalinan patologis, biasanya tuh patologis itu seperti mengalami komplikasi saat melahirkan atau persalinan ibu nantinya. Ada banyak macamnya, komplikasinya tuh beragam macamnya yang bisa terjadi pada ibu maupun bayinya. Yang pertama ada persalinan tidak maju. Nah, persalinan tidak maju ini seperti total waktu dari awal pembukaan leher rahim sampai bayi tersebut keluar terbilang cukup lama dari waktu normalnya. Nah, ada penyebabnya persalinan ibu tidak maju, yaitu bayinya terlalu besar, pelebaran leher rahim, penipisan leher rahim, ukuran vagina ibu atau panggul ukurannya kecil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bayi sungsang. Nah, posisi bayi sungsang itu seperti letak posisi pantat janin dan kaki janin keluar lebih dulu daripada persalinan normal bayi yang lazim. Seperti biasanya janin keluar pertama dari kepala dulu, biasanya yang normal. Nah, kalau bayi sungsang ini seperti pantatnya dulu dan kakinya yang keluar lebih dulu. Nah, yang ketiga ada prolaps tali pusat. Itu seperti tali pusat bisa keluar lebih dulu daripada janin, sehingga menyebabkan saat persalinan, komplikasi saat persalinan. Yang keempat ada tali pusat yang melilit ke tubuh bayi. Yang kelima ada plasenta previa. Nah, plasenta previa ini posisinya seperti plasenta tersebut menutupi leher rahim ibu sehingga menghalangi keluarnya janin, menghalangi jalan keluarnya janin. Yang keenam ada asfiksia perinatal. Ini komplikasinya seperti peningkatan karbon dioksida pada janin tersebut. Jadi tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan selama proses melahirkan berlangsung. Yang ketujuh ada distosia bahu. Komplikasi ini ketika kepala bayi sudah keluar dari vagina, tetapi salah satu bahunya masih ada di dalam vagina ibu. Yang kedelapan ada rahim robek. Rahim robek ini biasanya dulunya ibu tersebut melakukan operasi sesar sebelumnya. Lalu kondisi ini terjadi, bekas luka tersebut terbuka di persalinan normal berikutnya. Yang kesembilan ada berat badan lahir rendah pada janin. Yang kesepuluh ada pendarahan hebat. Biasanya pendarahan hebat ini terjadi setelah plasenta dikeluarkan. Selanjutnya
mekanisme persalinan sungsang. Biasanya posisi yang lazim seperti janin yang lazim seperti ini. Biasanya dengan pemeriksaan palpasi ibu, dicek perut bagian kiri kanan, karena untuk mengecek punggung kanan atau kiri janin. Jadi untuk pemeriksaannya ini untuk memeriksa detak jantung janin tersebut. Biasanya bisa diketahui dengan posisi punggung janin di mananya detak jantung tersebut bisa diketahui dengan posisi punggung janin. Lalu dipahami dulu filosofinya. Untuk filosofinya, posisi bayi seperti bagian terlebarnya itu bagian terlebar janin, samping kiri kanan. Nah, dan untuk panggul ibu, bagian terluasnya di samping kiri kanan, dan untuk janin juga di samping kiri kanan. Nah, pada akhir kehamilan biasanya posisi janin seperti ini, dan akan memasuki pintu atas panggul. Nah, di bagian terluas janin, pada saat mau turun, janin bertemu dengan pada bagian yang tersempit dari panggul ibu. Nah, dengan posisi ini biasanya janin tidak bisa keluar. Dengan adanya kontraksi pada janin akan terdorong memasuki pintu atas panggul ibu dengan posisi seperti ini. Nah, pada saat posisi janin turun, nah, bayi dengan posisi seperti ini tidak cukup dengan panggul depan belakang anterior posterior ibu. Nah, jadi janin membuat posisi oblik atau melintang. Nah, janin membuat posisi oblik dulu. Kalau tidak cukup, dia akan melintang. Nah, jika dengan posisi oblik janin tersebut cukup, janin akan bisa turun. Dan begitu pula dengan sebaliknya, jika dengan posisi oblik tidak bisa, dia akan melintang. Nah, melintang, tapi dengan melintang dia bisa turun, jadi dia bisa turun dengan posisi dengan melintang. Nah, lalu janin akan turun sampai di sini. Nah, di sini. Nah, bagian terlebar dari janin ini udah memasuki pintu panggul ibu, sehingga janin bisa putar paksi dalam. Nah, sebelumnya kan janin dengan posisi seperti ini, lalu dia turun, dia lalu menjadi posisi oblik atau melintang, nah, seperti ini.
ini seperti ini. Lalu jika dengan posisi janin tadi dengan oblik dia bisa cukup, jadi dia akan keluar. Dan jika dengan oblik dia tidak bisa atau tidak cukup, jadi dia akan melintang, posisinya dengan melintang, jadi dia akan keluar. Nah, posisi ini sudah mulai terlentang, sehingga dia bisa putar paksi dalam. Janin putar paksi dalam karena bagian pinggang ibu ini lebih kecil, lebih kecil daripada panggul ibu. Lalu janin masuk ke dalam. Dengan posisi seperti ini, sudah melewati dengan putar paksi dalam, janin bisa keluar. Nah, janin sudah turun dan sudah masuk. Nah, ini yang disebut dengan Pitrohunter. Pitrohunter ini, Pitrohunternya itu ada dua, jadi depan belakang, seperti ini. Depan belakang sudah memasuki. Nah, sudah masuk kira-kira seperti ini. Biasanya disebut dengan anterior posterior. Di sini antero, di sini posterior, seperti ini. Jadi posisi janin seperti anterior posterior ini tegak lurus dengan panggul ibu. Nah, terjadilah hipomoklion. Hipomoklion ini anterior ini. Nah, maksudnya Trochanther anterior ini berada di pinggir bawah simfisis, yaitu disebut dengan hipomoklion atau yang disebut dengan sumbu putar. Lalu janin akan melakukan laterofleksi, yaitu mendekat ke samping, dibengkokkan seperti itu. Jadi sampingnya bayi ini saling mendekat, dia akan membengkok atau saling mendekat. Nah, sehingga prohunter di belakang ini, posterior ini, mendekat di perineum. Lalu janin akan terdorong, lalu turun, sudah turun, sampailah muncul pantat si bayi ini. Jika kakinya udah mulai muncul, biarkan kakinya tersebut bisa lepas dengan sendirinya. Selanjutnya di sini, bagian sini di pinggir atas simfisis, jadi dia akan terdorong. Jika kakinya udah keluar dengan sendirinya, lalu dia akan terdorong. Nah, bagian di sini, di bagian atas simfisis. Nah, kaki janin tadi sudah keluar, lalu dia turun. Jadi di perbatasan, nah di sininya, bagian sininya berada di pinggir atas
simfisis ibu. Nah, dengan kondisi posisi bayi seperti ini, keluar di panggul ibu tidak cukup, lalu dia keluar, nah sampai dengan bahunya, yaitu disebut dengan biakromion, yaitu di bagian bahunya. Nah, karena ruang panggulnya tidak cukup untuk keluar, jadi janin tersebut dengan posisi oblik seperti tadi, oblik. Setelah oblik, lalu dia turun, setelah itu dia putar paksi dalam lagi seperti ini, putar paksi tadi dari oblik, lalu putar paksi. Nah, setelah itu dia memasuki biakromion tadi, bagian bahunya. Nah, setelah dia tadi oblik, dengan posisi oblik turun, lalu dia putar paksi dalam, oblik, lalu putar paksi dalam. Setelah bahu tadi, kita lihat posisi bentuk kepala janin tersebut. Nah, yang paling luas tidak di anterior sini dan di posterior sini. Jadi ini yang paling luas. Jadi dengan posisi bayi seperti ini, dengan pintu jalan lahir, nah bagian terluas kepala janin bertemu dengan bagian panggul ibu, bagian terluas panggul ibu. Jadi saya ulangi lagi, bagian terluas kepala janin bertemu dengan bagian terluas panggul ibu. Jadi mereka cukup untuk rongga-rongganya. Lalu dengan sudah cocok dengan posisi tadi, jadi dia turun, lalu dia merubah posisi, putar paksi dalam, lalu dia turun. Janin putar paksi dalam, melakukan putar paksi dalam ini karena pintu jalan lahir ibu yang terluas bagian atas dan bawahnya. Nah, itulah kenapa dia harus melakukan putar paksi dalam. Seperti ini. Nah, karena apa? Bagian terluas kepala janin bertemu dengan bagian terluas panggul ibu. Nah, dengan keluarnya janin, biasanya penolong itu membantu janin dengan posisi menunggang kuda. Nah, janinnya seperti menunggang kuda seperti itu. Jadi membawanya di sini, bagian di sini seperti menunggang kuda. Lalu jari tengah jari ini memegang bagian sini,
lalu di sini di mandibulannya, lalu ini bagian di sini kita ditekan. Jadi kalau dia seperti ini, nah di sininya berada di pintu jalan lahir. Jadi dibantu dengan didorong seperti ini. Jadi di sini diameternya cuman kecil, diameter kepalanya, dan sambil ditarik juga. Ini. Jadi kalau tidak ditarik, biasanya tuh kepalanya akan nyangkut. Jadi diameternya ada di sini. Nah, dengan posisi ini, diameter ini yang biasanya disebut dengan occipito pragmatica. Nah, jika di sini biasanya kalau nggak ditarik nyangkut. Nah, di sini diameternya, jadi biasanya disebut dengan mento occipito. Nah, setelah itu keluar lalu seperti ini. Jadi sepengetahuan saya cuman seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi mohon maaf jika ada salah kurangnya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.